Tanya Ustaz, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa maknanya banyak, ada 10 makna, ada lebih. Itu kedustaan. Istiwa, kalau istiwa kok dalam bahasa Arab memang maknanya banyak. Terkadang artinya lurus, seperti kita salat istawu, lurus. Ya. Contoh, kadang-kadang istawa, mungkin artinya sama. Tetapi kalau istawa ada alanya, istawa ala, maka maknanya cuma satu, yaitu di atas. Paham? Yang dalam Al-Quran bukan istawa tok, bukan. Karena istawa tok beda lagi, istawa ala beda lagi, istawa ila beda lagi. Tapi kalau istawa tok memang maknanya banyak, tapi kalau kok pintermu keblinger toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat Cahayati yang dirahmati Allah. Di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan limpahan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan bersama channel kami. Jazakumullah ahsal jaza. Dan bagi pemirsa para sahabat yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa klik tanda subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan membongkar atau membahas pendapat-pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, imam junjungan atau kebanggaan atau sanjungan dari kaum Salafi Wahabi. Di mana pendapat-pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah ini banyak bertentangan dengan pendapatnya ulama-ulama salaf, baik dalam segi akidah, dalam ilmu tauhid ataupun ilmu fikih. Tuh. Hari ini akan dibahas langsung oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Nuruddin. Mari kita simak videonya bersama-sama. Untuk lingkungan kita kalang aswaja, jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka. Dalam arti, saudara-saudara, Anda tahu kan, cara mereka mengkritik ulama kita seperti apa, tahu kan? Penggal, orang belajar bertahun-tahun, namanya dipenggal-penggal. Bermodalkan penggalan-penggalan itu disimpulkan macam-macam. Kita macam-macam. Caci maki dan seterusnya. Jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka, biarin aja. Kadang-kadang, saya mau bilang nih, pengalaman saya, kadang-kadang orang menjadi simpatik kepada kita, bukan karena argumen yang kita sampaikan, tapi karena akhlak yang kita tunjukkan. Sepakat dengan saya? Kalau berharap orang-orang yang menyimpang, saudara-saudara kita yang menyimpang itu kembali ke pangkuan kita, karena saya menjumpai ashkhas, orang-orang yang betul-betul mencerminkan akhlak itu. Wah, ceritanya bisa panjang ini kalau kita bercerita, tapi kita perlu menyampaikan satu poin itu saja. Kalau kita memang berharap betul-betul ingin mengajak mereka ke jalan yang benar, tidak selamanya harus dengan argumen, cukup kita menyampaikan aja ini salah. Ayo buktinya mana? Ini bukti-buktinya. Nah, malam ini kita lebih santai supaya nggak panas ya. Kita santai, karena ini tema agak sedikit berat, tapi saya berusaha ingin harus pelan-pelan menyampaikannya supaya dipahami dengan baik dan benar. Selebihnya nanti kita bisa berdiskusi dan tanya jawab. Oke? Dengan cara begitu, saudara-saudara sekalian, dengan cara kita lebih soft. Karena itu kalau Anda lihat saya di YouTube, bukan saya membuat-buat diri saya begitu, enggak. Tapi karena memang saya punya pandangan begitu sekarang. Pokoknya mau orang seaneh apapun, orang ateis, orang begini, ya udahlah, santai aja gitu lah. Yang penting tunjukkan kalau itu salah, selesai. Argumennya apa? Ini argumennya. Dia mau dengar apa enggak? Bodo amat, terserah dah. Orang lain kira-kira masih terpengaruh apa dia? Terserah mereka lah. Tugas saya kan sudah selesai, saya lebih nyaman. Saya lebih nyaman begitu. Meskipun kadang-kadang ya manusiawi ya, kadang-kadang kesel ada aja gitu loh. Kok kurang ajar banget sih kayak begitu. Tapi ya udahlah, kita lebih milih bersabar dan tidak membalas ya. Nah, subhanallah, dengan cara begitu saya mengalami itu orang-orang jadi simpatik sama kita. Bukan kan argumennya, karena nggak ngerti mereka soal argumen. Dipaparkan argumen nggak ngerti, ini Ustaz bahas apaan sebenarnya. Tapi ngelihat cara, pola, tutur kata, redaksi, yang ono caci maki, yang ini referensi katanya, kan orang mikir ya nggak? Milih mana nih? Dalam beragama, ono caci maki modalnya ini referensi. Ya jelas milih yang referensi dong. Perkara paham apa enggak urusan belakangan gitu loh. Lihat. Saya kira ini penting ya, pesan untuk diri saya sendiri dan untuk semuanya. Baik. Ibnu Taimiyah dengan seluruh penghormatan kepada semua umat muslim. Imam min a'immatil muslimin bila syak. Fil madhabil hambali. Kama qala. Beliau itu ulama besar dalam mazhab Hambali. Wabil khusus dalam masalah fikih. Tapi dalam masalah akidah lahu syududzat. Punya pandangan-pandangan yang aneh. Makanya sebagian ulama-ulama di lingkungan Sunni tidak menggelari Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam. Kita ini sebetulnya kadang-kadang nggak begitu keberatan banget kok dengan kata Syekhul Islam. Kalau yang dimaksud adalah Syekhun min syuyukhil Islam. Na'am wa syekh min syuyukhil Islam. Tapi kadang kita keberatan sama orang-orang seolah-olah tidak ada imam kecuali Ibnu Taimiyah gitu loh. Dan memang ada. Orang-orang dari saudara-saudara kita di mazhab Salafi itu seolah-olah imam yang mu'tamad, yang betul-betul kalau ngomong itulah ajaran Islam. Itu Ibnu Taimiyah aja. Kalau ada ulama beda sama Ibnu Taimiyah, itu sesat.
Nah, itu yang pengen kita kritik. Sampai ada kitab, saudara. Saya dulu pernah posting tulisan kayak begitu, disangkanya mencaci maki Ibnu Taimiyah. Ya salah. Nanu ahlus sunnah wal jamaah, kita ini tidak diajarkan syatam. Mencaci maki, tidak diajarin begitu. Nah, apa syatam? Saya melampirkan buku, Ustaz, ada buku judulnya Ibnu Taimiyah Laisa Syekhul Islam. Memang penulisnya itu kurang populer, tapi saya melihat dikasih pengantar sama Dr. Ali Jumaah. Saya lihat cek kitab, saya baca itu benar, saya baca. Dan saya cek itu akwal Ibnu Taimiyah yang dikutip sama penulis buku itu. Benar ternyata. Ibnu Taimiyah itu ternyata, dulu saya punya bayangan cuma masalah akidah doang. Oh ternyata enggak juga, masalah fikih juga sama. Ibnu Taimiyah itu. Dengan seluruh penghormatan kita. Yang tidak ada yang maksum. Nah malam ini tentu kita nggak cukup ya. Saya juga nggak bawa tuh kitabnya. Kalau bisa nanti di-download di internet Ibnu Taimiyah yang bisa bahasa Arab. Laisa Syekhul Islam. Satu persatu syududat atau hal-hal aneh dari Imam Ibnu Taimiyah itu dijelaskan dengan referensi dan argumentasi dan ringkas argumentasinya. Cocok untuk zaman sekarang. Ya, saya sekarang membawa beberapa 1-2 kitab aja. Selebihnya saya taruh di laptop karena kalau seandainya ini jaraknya dekat, mungkin saya bawa kitab buku segini. Di rumah saya ada buku Ibnu Taimiyah. Jadi saya nggak hanya mempelajari ini kata-kata orang, tapi juga membaca buku Ibnu Taimiyah. Ada ya. Ibnu Taimiyah itu sekali lagi kalau kita tekankan bagaimana status dia dalam lanskap kesarjanaan Islam, dia ulama besar. Tapi kebesarannya tidak menafikan kesalahan beberapa butir pemikirannya. Itu perlu kita catat. Jadi kita nih beda dengan golongan orang sana yang kalau melihat ulama sesat macam-macam melihat. Enggak, kita tetap menghormati, mengagungkan posisinya, kedudukannya. Saya kira Ibnu Taimiyah kalau dibangkitkan dari alam kuburnya, melihat orang-orang yang jujur mengkritik beliau pasti akan senang. Benar nggak? Gimana nggak senang coba? Itu kan kalau dianut sama orang lain, bisa jadi masalah buat kita gitu loh. Nauzubillah bisa jadi dosa jariah kan begitu. Ada orang berusaha membebaskan itu, kan senang harusnya, betul nggak? Kalau orang nggak fanatik maksud saya, Ibnu Taimiyah itu kalau seandainya tahu kita bahas beginian, ahlan wa sahlan ya habibi, ahlan wa sahlan. Kalau kita dengan adab dan saya kalau mengkritik ini saudara, terus terang aja, bukan pendapat pribadi saya. Berdasarkan penelitian dan argumentasi ulama ahlus sunnah wal jamaah sepanjang zaman, qadiman wa mu'asiran, yang klasik maupun yang kontemporer. Mengkritik Ibnu Taimiyah, bukan mazhab sunni Ibnu Taimiyah itu dalam akidah. Kalau mau jujur, mazhabnya kalau kata Syekh Anas Syarfawi itu karomiyun. Mana pernah dengar mazhab karomiyah? Karomiyah itu Muhammad bin Karam. Itu seorang mujassim. Akidahnya itu tajsim Ibnu Taimiyah. Benarkah itu? Jangan fitnah doang. Oke, sekarang kita pembuktian. Tahapan pembuktian. Kalau ada salafi di sini satu enak aja ya. Betul nggak? Baru panas. Kalau begini mah dingin, ya nggak? Kalau ada salafi di samping tuh. Tapi salafi yang terdidik ya. Salafi yang terdidik. Salafi yang qari ya, yang dia membaca betul-betul gitu, yang paham. Ya terus ilmu jadal, tahu kaidah-kaidah diskusi, kaidah-kaidah berdebat, insya Allah. Itu luar biasa itu, akan menghidupkan dunia intelektual, ya enggak? Jangan salafi-salafi yang begitu-begitu, aduh. Bikin keruh doang, ya enggak? Enggak memberikan apa-apa gitu. Faqih bisyai' la yu'ti, kama yaqulul Arab. Saudara percaya enggak? Ibnu Taimiyah menyebutkan Allah itu punya batasan. Aywa, ana sa'anqul al-an kalam Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Coba lihat, orang Aswaja ini, Asy'ari ini masih nyebut Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Coba mereka kalau mendengarkan kata Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Asy'ari, Imam Fulan, karena kalau Imam Asy'ari mereka itu kadang nggak bermasalah. Karena masalah mereka itu sama Asy'ariyah. Justru mereka sering ngaku-ngaku Imam Asy'ari itu bagian dari kita. Dan kita Balibana dan lain-lain gitu kan? Tahu kan? Saya udah hafal begitu kan. Asy'ariyah. Kadang-kadang dengan syatam begitu ya, enggak, kita rahimahullah. Baik. Di mana beliau menyebutkan Allah punya batasan itu. Dan saya nanti akan menyampaikan cara-cara ngeles orang-orang yang bilang Ibnu Taimiyah, enggak, Ibnu Taimiyah tidak bilang begitu. Ya, baik. Ada kitab Ar-Rudud Al-Ilmiyah fi Bayan Syudud Ibn Taimiyah. Abdullah Ibn Muhammad Al-Hasani Al-Maghribi. Minal Maghrib. Biladil Maghrib, Biladil Ulama. Saya lupa ini juz 1. Seingat saya tadi juz 2. Ya. Karena ini waktunya terbatas ya Ustaz ya. Langsung kita ke jantung persoalannya. Anda kan bilang beliau punya penyimpangan dalam akidah. Mana buktinya? Ini ayo. Nih, ini kelebihan buku ini. Bukunya Ibnu Taimiyah digambar langsung. Bukan di footnote doang. Digambar. Di screenshot bahasanya. Di screenshot. Tuh. Lihat deh. Screenshotan nih, Ibnu Taimiyah nih. Di covernya ya, covernya nih. Supaya gak dibilang bohong aja. Dar'u ta'arudil aqal wan naqal au muwafaqat sahihil manqul li sarihil ma'qul. Ibnu Taimiyah. Juz 2. Oh iya berpudahkan benar. Ya paham aja. Lihat nih. Ini buku Ibnu Taimiyah ada di rumah saya ada. Kalau bisa dibawa kegedean. 52 cetakan Darul Kutub Ilmiah itu sekitar itu 7 jilid ya. 7 jilid. Cetakan yang versi Saudi itu yang lebih luks itu sekitar 10 jilid mungkin. Ini cetakan Darul Kutub Ilmiah, Darul Hadis afwan, Darul Hadis. Punya saya di rumah Darul Kutub Ilmiah. Pertama beliau mengutip qala Abu Sa'id wallahu ta'ala lahu haddun. Allah Subhanahu wa taala itu punya had, punya batasan. La ya'lamuhu ahadun ghairu. Yang tidak diketahui kecuali oleh dia saja. Allah punya batasan, tapi yang tahu batasan Allah cuma Allah doang. Coba itu. Allah punya batasan. Enggak, nanti orang saleh akan bilang, "Oh, Abu Sa'id yang bilang Abu Sa'id." Ayo, khalas saya tamam. Abu Sa'id bilang begitu, di bawahnya bilang apa Ibnu Taimiyah? Setelah itu beliau menyebutkan ini, "Famanidda'a annahu laisa lillahi haddun faqad raddal Qur'an."
Barang siapa yang mengklaim, mengakui bahwa Allah nggak punya batasan, kayak kita nih, Asy'ariyah nih, Ahlussunnah nih, semua kan orang normal deh kayaknya. Orang normal, orang kayak kita nih, Allah punya batasan nggak, nak? Coba anak-anak kita ditanya gitu, Allah punya batasan nggak? Masa pencipta alam semesta punya batasan? Kan begitu logika sederhananya. Sampai dengan makhluk dong kalau begitu punya batasan. Tapi kata Ibnu Taimiyah, kalau ada orang menolak Allah punya batasan, kayak kita ini, faqad raddal Qur'an, maka dia telah menolak Al-Qur'an. Bahaya sekali itu. Kalau menolak Al-Qur'an artinya apa? Kafir dong, ya enggak? Menolak Al-Qur'an. Jadi Ibnu Taimiyah seolah ingin mengatakan keyakinan Allah punya batasan itu ada dalam Al-Qur'an. Kamu kalau nolak berarti kamu menolak Al-Qur'an. Ini logika-logika kayak begini, orang-orang Salafi itu masih suka mempertontonkan, ya enggak? Dikit-dikit kalau beda sama ulama, ada menyalahi Al-Qur'an, ada menyalahi sunnah Nabi. Benar kan? Oh, lihat. Nanti saya, kalau ada waktu, saya ingin melampirkan beberapa kutipan Ibnu Taimiyah yang bagus. Kalau ini yang kurang baiknya. Berimbang ya. Ada kutipan yang bagus. Oke. Wada'a annahu la syai'. Orang kalau mengatakan Allah nggak punya batasan, itu sama dengan bilang Allah itu bukan sesuatu apapun. Gitu ya. Kita seolah menyebut sesuatu yang nggak ada gitu loh. Di annallah, kenapa Ibnu Taimiyah menyebut Allah punya batasan? Di annallaha wasafa hadda makanihi fi mawadi katsira. Karena kata Ibnu Taimiyah, Allah itu telah menyifati batasan tempatnya dalam banyak ayat. Berdalil dengan ayat. Oke. Kalau orang berdalil dengan Al-Qur'an, belum tentu pendalilannya ini benar secara kaidah keilmuan. Catat ini baik-baik ya. Jadi persoalan kita ini saudara, dengan sekte manapun, bukan soal merujuk pada Al-Quran. Semua sekte merujuknya Al-Quran. Mu'tazilah Al-Quran, Salafiyah Al-Quran, Syiah Al-Quran, Asy'ariyah Al-Quran, semuanya merujuk Al-Quran. Yang jadi PR selanjutnya adalah, perujukan Anda ini benar apa enggak gitu loh. Bisa dipahami ya? Ibnu Taimiyah merujuk Al-Quran ya. Bilang katanya Allah punya batasan ada dalam Al-Quran. Mana ayat-ayatnya? Ayo kita lihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa. Itu ayat yang sering dipakai sama mereka juga. Bahwa Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih, istawa. Apa mana istawa? Istawa itu maknanya banyak, tapi mereka membatasi istawa dalam arti istaqarra, duduk. Kalau Anda bertanya pada ulama Asy'ariyah, enggak, istawa lahu ma'ani katsira, punya makna banyak. Bisa maknanya istaula, bisa maknanya itmamus syai', bisa maknanya qasada, makna kada. Kenapa harus dibatasi pada itu saja? Ayat yang kedua, aamin tu man fis sama. Tuh ada kata fis sama. Apakah kalian merasa aman dari man fis sama, sosok yang fis sama? Ya, orang Indonesia yang melihat terjemahan, fi artinya di, sama artinya langit. Di langit dong kalau begitu, bertempat dong. Nanti saya akan jelaskan bagaimana bantahan ulama Sunni, murid dari muridnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti beliau. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ketika berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam, Allah mewafatkan Nabi Isa dan mengangkatnya ilayya, kepadaku. Berarti kalau begitu ada tempatnya Tuhan itu menurut Ibnu Taimiyah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka min fawqihim, dari atas. Tuhannya itu ada di atas. Dan Ibnu Taimiyah punya pandangan, Allah ketika dia menyebut fauq itu fauqiyah haqiqiyah. La fauqiyah rutbah. Di atas dalam arti yang hakiki, bukan di atas dalam arti kedudukan. Versi Ibnu Taimiyah. Selanjutnya apa? Fahadha kulluh, ini semua ayat-ayat ini, wa ma asbahahu syawahid wa dalail. Semua ini adalah dalil-dalil dan bukti-bukti bahwa alal had, bahwa Allah itu punya batasan. Saya mau nanya deh sekarang. Ini kalau orang Salafi baca beginian, kan mereka sering bilang nggak ada, ngomong-ngomong Ibnu Taimiyah itu nanti di buku yang lain bilang dia itu nggak mau menyebut Allah itu laisa bijismin. Allah itu bukan jisim. Kita menyebut Allah bukan jisim kan? Ibnu itu paling nggak suka itu. Kenapa alasannya? Karena itu ungkapan laisa bijismin tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah, tidak ada dalam ungkapan salafus soleh. Katanya begitu. Emang benar sih. Ungkapan Allahu innallaha laisa bijismin dalam Al-Quran ada nggak? Nggak ada. Redaksinya maksudnya redaksinya. Tapi intinya ada gitu loh. Nah, sekarang saya boleh bantah. Kalau Anda menolak laisa bijismin dengan alasan nggak ada redaksinya di Al-Quran, ini juga nggak ada redaksinya kok dalam Al-Quran, mana ayo? Mana teks Quran? Sekarang saya tanya, mana teks Al-Quran yang menyebut Allah punya had, punya batasan? Ini ayat-ayat yang Anda sebut masih multitafsir. Masih bisa ditafsirkan dengan, nanti kita akan baca tafsiran yang lain. Tidak secara eksplisit bilang Allahu lillahi had, Allah punya had, tidak ada. Berarti Ibnu Taimiyah secara tidak sadar sedang berbicara tentang suatu keyakinan yang nggak ada pijakannya dari Al-Quran. Tapi kan ini ayat. Ayo, ini ayat-ayat ini bagaimana? Oke, saya pengen lanjutin sedikit ya. Waman la ya'tarif. Ini yang bahayanya begini, saudara. Kita ini berhadapan dengan kelompok-kelompok yang merasa betul-betul merujuk pada Al-Quran, merasa perujukannya ini tepat dan benar sekaligus mutlak. Orang yang beda dan gak meyakini, kafir. Ibnu Taimiyah rahimahullah bilang, waman lam ya'tarif bihi. Siapa yang tidak mengakui apa yang tadi itu, bahwa Allah punya batasan. Siapa yang gak ngaku bahwa Allah punya batasan, faqad kafar. Faqad kafar. Perlu dibuat nih. Tuh. Faqad kafara, maka dia kafir. Jadi Anda ini, itu orang Riau semuanya, termasuk saya, itu kafir. Karena kita tidak meyakini Allah punya batasan, punya had. Mengkafirkan siapa ini? Jumhur ulama hadhil ummah.
mengkafirkan mayoritas umat Nabi Muhammad ini kalau ini, ya enggak? Faqad kafar bitanzilillah, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, wa jahida ayatillah, dan dia kufur terhadap ayat-ayat Allah, ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Ya Allah ya Karim. Sebenarnya begini, saya pengen bilang begini. Ini yang beginian ini ya saudara, namanya zallatul alim, ketergelinciran seorang alim. Jangan diikuti. Yang beginiannya doang nih, jangan diikuti. Yang lain-lain, fatwa-fatwa beliau, karangan-karangan beliau yang bermanfaat, yang tidak menyelisih ijma ulama, itu ambil. Jangan menjadi orang fanatik, seolah kalau dari Ibnu Taimiyah sesat semuanya. Enggak juga. Kita di Al-Azhar dididik enggak begitu. Khud masofa wada makadar. Tapi ittaqu zallatul alim. Hindari zallatul alim, ketergelinciran ulama. Ulama itu sebesar apapun, biasanya ada aja celah kesalahannya. Kalau kata ulama lain ini salah, jangan ikuti gitu loh. Masalah saudara kita dari kalangan Salafi Wahabi itu, mereka menutup mata. Enggak, ini hak, ini bukan zallah, ini bukan akhta, bukan kesalahan, ini benar. Karena siapa? Karena huwa syekhul Islam. Huwa syekhul Islam. Ada wal iskal, itu masalahnya. Baik, satu. Perlu saya bacakan lagi? Apalagi coba, ini masalah Ibnu Taimiyah yang lain apa? Seringkali menutup pandangan-pandangan yang keliru itu dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang menisbatkannya kepada ijma ulama. Padahal ulama nggak berijma. Wa qad ittafaqatil kalimah bainal minal muslimin wal kafirin. Orang muslim, orang kafir, kata Ibnu Taimiyah, sepakat semuanya. Kebayang nggak itu? Orang muslim semuanya, orang kafir semuanya sepakat. Sepakat apa? Sepakat bahwa annallaha fis sama, bahwa Allah itu ada di langit. Aduh, kok gede banget itu klaimnya ya. Orang muslim dan orang kafir dibilang sepakat bahwa Allah di langit. Kata siapa? Enggak. Wahadduhu bidzalik, dan membatasinya dengan hal itu. Yang mana muslim yang mana gitu? Muslim golongan sono kan sebetulnya, bukan muslim Asy'ariyah, Maturidiyah, wa haula jumhur hadhil ummah. Banyak nih teks-teksnya nih. Saya pengen ringkas-ringkas aja ya. Cukup bahwa Ibnu Taimiyah betul bilang begitu. Bagaimana bantahan ulama Sunni, ulama Asy'ari. Sebenarnya yang saya sampaikan ini ya, bagi orang-orang yang daris, yang belajar, udah kelar semua yang begini nih kan. Serius. Tidak ada satupun ayat. Anda tahu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu punya kitab tafsir namanya Al-Muhtazan. Cuman nggak sampai ke kita, hilang tafsirnya itu. Di riwayat Ibnu Asakir, Tabyin Kadzibil Muftari, disebutkan itu sampai dari Al-Fatihah sampai Al-Kahf, itu sekitar 100 jilid. Kitab tafsir Imam Abul Hasan, nggak sampai ke kita sekarang. Sebagian riwayat lain menyebutkan 500 mujallad, 500 jilid. Sebagian menyebut pokoknya banyak ratusan jilid, intinya mah begitu. Tahu apa? Di tafsir itu beliau bilang apa? Tidak ada satupun ayat yang sering dijadikan sandaran oleh ahlul bid'ah, Mu'tazilah, Musyabbihah, Mujassimah, Syiah, kecuali beliau membantahnya. Keren gitu. Ya, termasuk ayat-ayat ini nih. Tidak satupun ayat yang lewat gitu dan sering dijadikan sandaran sama orang-orang yang menyimpang, kecuali beliau bantah itu. Imam Abul Hasan, imam kita itu imam besar. Sayangnya sebagian besar karyanya hilang, tapi ada tapinya. Tapi pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat beliau itu diteruskan sama murid-muridnya. Murid-muridnya itu siapa? Ibnu Mujahid, Abul Hasan Al-Bahili, Bundar, Ibnu Khafif, fulan-fulan, muridnya banyak. Nanti punya murid lagi nih murid-muridnya. Murid-murid Imam Abul Hasan namanya, ada ulama besar namanya Abu Bakar Ibn Furaq. Abu Bakar Ibn Furaq. Download di internet kitab Abu Bakar Ibn Furaq. Anda kalau baca kitab ini mau debat sama Salafi yang paling pintar sekalipun nggak akan kalah. Ta'wil Mushkil Al-Hadits. Apa itu isinya kitabnya? Nggak bisa saya bawa ke sini. Itu dicetak ada. Cetakan Darul Kutub Ilmiah ada. Ta'wil Mushkil Al-Hadits. Itu kitab isinya adalah takwilan dan penjelasan hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang sering dijadikan sandaran oleh orang-orang Salafi seperti Ibnu Taimiyah ini. Udah banyak bantahan dan penjelasannya. Termasuk ayat yang tadi saya sebut. Benar kan Allah antum ada fis sama dalam Al-Quran? Ar-Rahman al-Istawa, benar kita nggak mengingkari itu. Yang perlu kita catat kalau kita tanya, sering kita dituduh sebagai mu'attil. Jadi mu'attil artinya kita menjadi orang nihilis gitu loh, menafikan sifat Tuhan. Kita itu nggak menafikan lafaz fis sama, istawa, kita tidak menafikan, kita beriman nu'min kama ja'at, beriman sebagaimana adanya. Bedanya, kita itu tidak mengakui makna zohir, makna literal dari ayat-ayat ini. Itu doang. Salafi itu mengakui makna zohir dari ayat-ayat itu. Fis sama, fi artinya di, sama langit berarti di langit bertempat. Makna zohirnya kan begitu. Mereka ngakui itu, kita enggak. Tapi beriman enggak bahwa dengan lafaz fis sama, amin tu ma fis sama? Enggak ada Asy'ari yang mengingkari. Semuanya juga beriman. Kita ini mengakui sifat-sifat Allah. Hanya saja kalau ada sifat-sifat yang zohirnya menunjukkan keserupaan Tuhan dengan makhluk atau kebertempatan, ulama Asy'ariyah yang mutaqaddimin bertafwid, diserahkan kepada Allah. Saya tahu ini ayat ada maknanya. Tidak mungkin Allah menyampaikan lafaz tidak ada maknanya. Ada maknanya. Cuma maknanya kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu aja. So what? Masalahnya apa gitu loh, kalau kita nggak tahu sebagian ayat maknanya? Nggak jadi masalah. Emang harus tahu semuanya. Kan begitu. Mazhab yang selanjutnya ada mazhab mu'awwilin, mazhab yang bertakwil. Di antara ulama yang menempuh cara itu adalah murid dari muridnya Imam Abul Hasan Ibn Furaq. Nanti muncul tuh generasi lain, Al-Baqilani, Al-Ghazali, Syahrastani, Al-Amidi, Al-Jurjani, Al-Iji, dan ulama-ulama yang lain. Ya kan saudara? Di antara, sekalian aja ini Pak ya, dalil. Di antara hadis yang dijadikan sandaran oleh mereka itu, hadisul jariyah atau hadisul jariyah. Ada seorang budak,
datang ke Nabi, ada orang pengen memerdekakan budaknya, ceritanya begitu, datang ke Nabi. Dia pengen mastiin dulu ini budak ini beriman apa enggak, pengen ngetes gitu loh keimanan, datang ke Nabi. Di sebagian riwayat Nabi itu bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Tuh, Nabi itu. Oh, saya itu dulu pernah di konten saya bilang pertanyaan di mana Allah itu pertanyaan salah. Berarti kamu menyalahkan Nabi dong. Kan Nabi nanya dengan aina Allah katanya. Ya Nabi nanya dengan aina Allah bukan di mana Allah. Saya nggak menyalahkan Nabi. Kalaupun benar itu pertanyaan Nabi ya. Karena nanti ada sebagian ulama berpendapat itu redaksi itu tidak berasal dari Nabi. Itu penjelasan panjang lah, saya ingin masuk ke situ. Yang ingin saya jelaskan adalah takwilan dari sebagian ulama-ulama muslim berkaitan dengan ayat tadi. Kan tadi Ibnu Taimiyah mengklaim apa? Orang yang mengingkari Allah punya batasan, maka dia kafir, dia menolak Al-Quran. Ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini seperti halnya Ibnu Taimiyah itu. Lihat. Pertanyaan ainallah atau ayat amintum man fis sama, fi itu, saudara kalau belajar bahasa Arab, fi itu memang harfu dzarf, menunjukkan dzarf, ya. Tapi maknanya itu enggak selamanya di dalam. Ya emang sih kalau belajar dulu suluh Arabiyah atau belajar Jurumiyah, fi itu maknanya di dalam, benar enggak? Fasihu fil ard. Maka berjalanlah kalian di bumi. Di bumi maksudnya di dalam bumi, jalan dalam bumi gitu maksudnya, masuk ke dalam gitu. Itu ayat Al-Qur'an, perintah Allah. Fasihu fil ard. Berjalanlah kalian di dalam bumi gitu maksudnya, di dalam. Semua orang juga tahu berjalan itu di atas bumi, ya kan? Itu ada artinya gitu. Fi itu artinya di dalam. Artinya, kalaupun benar itu ada ayat amin tu man fis sama, Ibn Furaq mentakwil, maknanya bukan di dalam, tapi fauqos sama, di atas langit, di atas pun maknanya fauqiyatur rutsbah wal manzilah. Di atas dalam arti kedudukan, bukan dalam arti tempat. Segampang itu sebetulnya memahaminya. Kenapa harus dibatasi batasan gitu loh? Dengan orang Salafi Wahabi ya, diterjemahkan dulu baru tafwid. Itu salah ya. Itu salah. Jadi tidak usah diterjemahkan, langsung isbat tafwid, pasrah kepada Allah, maknanya istiwa itu yang benar. Istiwa anjali kubi, istiwa itu yang pantas bagi Allah. Orang-orang Wahabi kan tidak, itu diberi makna, diterjemahkan dulu baru tafwid. Itu yang salah. Dan ini sayangnya sangat disayangkan orang-orang Wahabi dengan dia kekeh dengan keyakinannya dan memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinannya. Orang-orang lain yang tidak mengikuti keyakinannya akan dicap sebagai orang ahlul bid'ah, sebagai orang syirik dan lain sebagainya. Itu ya. Sebenarnya kita beda cuman beda penafsiran saja, beda pendapat. Cuman karena orang-orang Wahabi ini tidak mau menghargai pendapat orang lain. Dia ngotot agar pendapatnya dirinya, pendapat kelompoknya dipakai orang lain. Barang siapa yang menolak pemahamannya, ya pasti itu disebut dengan ahlul bid'ah atau disebut dengan syiah. Itu yang biasa terjadi. Dan termasuk kami dituduh syiah, dituduh ahlul bid'ah oleh orang-orang Wahabi ini. Bapak Ibu sahabat Cahaya yang dirahmati Allah, dan mungkin hanya ini yang konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Hadallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.